Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara mempercepat kinerja HDD dan SSD pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan download folder bernamakan mempercepat kinerja HDD dan SSD. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Nah, jika sudah di-download bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak bisa langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Nah, jadi pertama-tama kita akan masuk ke yang pertama yaitu buat restore point. Nah, jadi di sini kalian perlu membuat restore point ya, istilahnya itu wajib agar jika sistem kalian ketika sudah mengikuti cara yang ada di video ini dan sistem kalian itu mengalami suatu masalah, nah nanti kalian bisa kembali ke sistem awal lewat restore point ini. Nah, cara buatnya gimana? Teman-teman tinggal pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, kemudian klik configure, kemudian turn on system protection dan save sukses 3-5%. Seharusnya 3% sudah cukup untuk membuat restore point. Jika sudah klik apply, kemudian OK dan bisa langsung di create. Dan di sini teman-teman bebas mau namakan restore point-nya apa. Di sini saya bakal namakan hard disk ya seperti ini. Nah, jika sudah selesai namain, kalian bisa langsung di create. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa close saja untuk restore point-nya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke nomor kedua yaitu awalan. Nah, jadi di sini kita perlu menghapus beberapa aplikasi yang tidak dibutuhkan. Karena semakin banyak aplikasi yang ada di PC atau laptop kalian, maka itu juga akan berpengaruh kepada hard disk kalian. Ya, entah kalian memakai HDD atau SSD, itu sama saja. Dan itu ada kaitannya dengan kapasitas. Ya, jadi semakin besar untuk size aplikasi tersebut atau program tersebut, maka semakin termakan juga untuk kapasitas hard disk kalian. Misalkan untuk aplikasinya itu 2 GB. Nah, itu kan butuh 2 GB tuh untuk storage-nya. Nah, itu kalian bisa hapus kalau misalkan sudah tidak terpakai lagi. Nah, jadi kalian silahkan nih pilih-pilih entah aplikasi, software atau program yang sudah tidak terpakai alias sudah menjadi pajangan ya kan di komputer kalian. Nah, itu silahkan dihapus. Ya, nah jika sudah selesai untuk memilihnya, teman-teman bisa close saja untuk settingsnya. Kemudian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu cek HDD dan SSD. Oke, jadi kalian tinggal buka saja kedua buah script ini. Ya, jadi kalian tinggal buka. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan tunggu sampai pemrosesan dari kedua buah script ini itu selesai ya. Dan untuk waktunya itu tergantung dari kecepatan hard disk kalian. Ya, jadi bagi kalian yang masih memakai HDD itu mohon bersabar ya, karena memang HDD itu lambat ya. Jadi kalau misalkan kalian masih kurang betah nih, nah kalian bisa langsung beli SSD atau ganti ke SSD yang paling murah nih ya, karena itu sangat amat membuat Windows kalian itu semakin cepat. Nah, jadi gua bakal langsung masuk ke script yang kedua. Nah, biasanya yang paling lama ini adalah script yang kedua, jadi kalian mohon tunggu sampai selesai 100% ya, oke? Nah, jika sudah selesai untuk menjalankan kedua buah script yang sudah saya sediakan ini, kalau misalkan kalian menemukan suatu error atau suatu masalah terhadap HDD atau SSD kalian, nah kalian bisa ke folder ini ya. Karena di sini sudah saya sediakan untuk satu buah script untuk memperbaiki HDD atau SSD kalian. Nah, jadi kalian tinggal langsung buka saja, kemudian kalian ikuti perintah yang ada di script tersebut. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu performance options. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal double klik saja ya. Nah, kemudian yang awalnya teman-teman itu let Windows choose what is best for my computer, teman-teman bisa ubah ke adjust for best performance. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu dinyalakan. Jadi yang pertama itu adalah smooth edge of screen fonts yang ini. Kemudian show window contents while dragging yang ini juga. Kemudian yang terakhir adalah show thumbnails instead of icons. Jadi totalnya adalah 3 ya. Nah, jika sudah selesai teman-teman bisa klik apply. Nah, kemudian teman-teman pergi ke advance yang ada di atas sini. Kemudian pastikan untuk adjust for best performance off itu terpilihnya adalah programs. Bagi kalian yang
memilih background service, bisa diubah ke programs ya. Nah, jika sudah selesai bisa diklik apply, kemudian OK, dan bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor keempat yaitu menghapus file sampah. Kemudian kita akan masuk ke disk cleanup terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Kemudian kalian klik OK. Kemudian ditunggu sebentar ya. Nah, kemudian di sini nanti akan otomatis muncul jendela seperti ini. Nah, silakan teman-teman itu pilih semuanya karena kita akan menghapus beberapa file sampah atau folder sampah ya. Nah, jika sudah selesai untuk memilih semuanya, kalian bisa klik OK, kemudian delete files dan kalian tunggu sampai pemrosesan disk cleanupnya selesai ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi, kemudian masuk ke 3 buah script ini. Jadi kalian tinggal buka saja. Kemudian di sini teman-teman tunggu sampai pemrosesan script-scriptnya ini selesai ya. Karena kalau kalian langsung close, nanti takutnya filenya tidak terhapus secara maksimal ya. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai kalian menjalankan ketiga buah script ini, nah kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kelima yaitu lainnya, tetapi ini tidak disarankan ya. Jadi kalau misalkan kalian itu hanya sekedar untuk melihat isinya dari folder lainnya, itu kalian boleh. Tetapi kalau kalian pengen menjalankannya atau kalian pengen mengeksekusinya, kalian perlu berpikir terlebih dahulu ya. Jadi di sini gua bakal kasih tahu. Nah, jadi isinya itu adalah perubahan pada HDD atau SSD. Nah, di sini gua bakal bacakan untuk langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu adalah pilihlah yang sesuai dengan apa yang kalian punya. Kemudian yang kedua itu adalah copy kedua kodenya. Nah, maksud dari ini kedua kodenya itu ini memang ada 2 kode ya. Nah, jadi contoh misalkan saya memakai SSD. Berarti saya pilih yang perubahan pada SSD. Nah, jadi kodenya ini ada 2 ya, maksudnya itu kedua kodenya itu maksudnya ini ya. Jadi ini ada 2. Jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kemudian kalian pastekan di command prompt run as admin dengan Ctrl plus V kemudian enter ya. Atau kalian mungkin bisa baca sendiri ya karena sudah saya sediakan di foldernya ya. Nah, jadi di sini kita bakal buka. Nah, di sini kalian bisa pilih nih, kalian pakai HDD atau SSD. Dan di sini eh, ada keterangan bahwa ini adalah perubahan yang benar yang harus Anda lakukan ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Dan ini seharusnya meningkatkan kecepatan baca atau tulis dan waktu akses. Nah, jadi bagi kalian yang pakai HDD, kalian bisa copy kodenya yang ini. Kalau kalian pakai SSD, kalian copy kodenya yang ini. Nah, makanya saya pakai SSD, jadi saya pilih yang ini. Jadi kalian tinggal klik kanan copy, kemudian kalian buka command prompt-nya dengan cara klik kanan run as administrator, kemudian kalian pastekan untuk kodenya yang sudah kalian copy tadi, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk keterangannya. Jadi yang pertama itu sudah selesai, jadi untuk efeknya sendiri itu tidak perlu di restart. Jadi yang kedua itu sudah selesai juga ya. Kalau misalkan sudah selesai, command prompt bisa di close, kemudian bisa kembali lagi. Dan di sini untuk foldernya sudah selesai. Dan di sini ada satu catatan yaitu mengenai HDD dan SSD. Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa langsung baca saja apa isinya. Nah, jadi di sini ada beberapa tambahan sedikit. Nah, jadi kalian silakan buka file explorer-nya. Kemudian kalian pergi ke disk PC. Kemudian kalian pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Kemudian klik kanan, properties. Kemudian di sini teman-teman pilih tools yang ada di atas ini. Kemudian teman-teman klik optimize yang ini. Nah, kemudian yang saya bakal kasih tahu yaitu bagian schedule optimization. Nah, di sini kalian bisa klik change settings. Nah, di sini gua bakal kasih tahu terlebih dahulu. Bagi kalian pengguna HDD atau hard disk drive, untuk schedule optimization-nya bisa dimatikan. Nah, cara matikannya, ya, cara matiinnya itu kalian tinggal hilangkan centangnya seperti ini. Kemudian kalian klik OK.
Nah, tetapi bagi kalian pengguna SSD, itu untuk schedule optimization-nya kalian biarkan saja. Jadi kalian biarkan seperti ini, ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa close saja. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalian bisa buka service. Ya, service seperti ini. Kemudian teman-teman pilih service yang paling atas. Kemudian di sini teman-teman pilih apa ya? Sysmain atau Superfetch ya. Nah, itu ya, hampir lupa namanya. Nah, ini Sysmain atau Superfetch ya. Kalau kalian tidak ada yang namanya Sysmain, berarti kalian namanya Superfetch. Nah, yang bakal gua kasih tahu di sini bagi pengguna HDD atau hard disk drive untuk service Sysmain atau Superfetch-nya kalian bisa matikan. Ya, kalian bisa matikan. Jadi kalian tinggal klik kanan properties, startup type-nya kalian ubah ke disabled. Kemudian kalau misalkan statusnya running, kalian bisa stop. Kemudian kalian klik apply, lalu OK. Tetapi bagi kalian pengguna SSD atau solid state drive, nah untuk sysmanya kalian biarkan saja automatic dan running. Karena itu tidak menjadi masalah ya. Karena kan SSD kan cepet nih. Kalau misalkan HDD kan lambat. Nah makanya sysmanya perlu dimatikan bagi HDD ya. Kalau misalkan SSD ya nggak usah lah, biarin saja. Nah, jika sudah selesai, servisnya bisa di-close. Kemudian, untuk memastikan bahwa semuanya itu sudah berjalan dengan baik dan benar, kalian perlu restart PC atau laptopnya agar semua perubahan yang kalian alamin pada HDD atau SSD kalian bakal berjalan dengan baik dan benar ya, oke? Oke, jadi video tentang cara mempercepat kinerja HDD dan SSD-nya sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya. Dadah!